Salah satu suri tauladan yang ditinggalkan Khulafaur Rasyidin adalah cara memilih pemimpin. Sistem yang dipakai adalah meritokrasi, yaitu berdasarkan integritas, kompetensi, dan kedekatan dengan rakyat, sehingga akan menjadi pemimpin yang amanah. Yuk kita simak ceramah Anies Baswedan ini. Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak orang-orang yang amanah. Kita lebih banyak orang-orang amanah. Itu betul sekali, kita lagi butuh itu. Dan orang yang berada di dalam pemegang kewenangan tidak memandang kewenangan sebagai kegiatan usaha mencari keuntungan. Kalau jadi wali kota, ini bukan menjadi tempat mencari keuntungan sebagai wali kota. Jadi gubernur gitu, apalagi presiden. Di semua tempat. Seringkali sekarang ini memegang kewenangan dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran. Karena itu, kalau terjadi demosi, diganti, dianggap malapetaka. Kalau tidak menganggap pekerjaan di pemerintahan itu sebagai cara untuk meningkatkan kekayaan, maka terjadi rotasi, rileks saja. Tapi kalau itu dianggap sebagai cara meningkatkan kekayaan, itu masalah. Ini yang harus dikembalikan. Yang tadi saya katakan tadi, kita perlu kembalikan orang-orang berintegritas, orang-orang terpercaya, orang-orang yang dipercaya. Kalau boleh saya sampaikan persamaan orang amanah. Kenapa kita butuh orang amanah? Amanah itu dibuat persamaannya bisa. Amanah ini kepercayaan. Kepercayaan bahasa Inggrisnya trust. Kepercayaan ya, bukan faith ya. Kalau faith itu keyakinan, ini kepercayaan. Trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Itu rumusnya. Boleh diingat-ingat, tapi nggak keluar di ujian. T, trust. C, apa C itu kira-kira? Competence. Kalau nggak punya kompetensi, Anda percaya. Saya mau pinjam mobil, Pak Sarif, saya mau pinjam mobilnya. Terus Pak Sarif tanya, Anies bisa nyetir nggak? Enggak. Kira-kira dipinjemin mobil nggak? Enggak. Competence. Nomor 2, I1, integrity. Punya integritas itu artinya apa? Integritas itu bukan jujur. Bukan jujur. Ketua perampok menceritakan tadi malam merampok macam-macam, dia jujur. Jujur. Tapi boleh nggak kita bilang dia berintegritas? Tidak. Berintegritas artinya dia jujur dan apa yang dikerjakan sejalan dengan ajaran agama, sejalan dengan kepentingan umum, sejalan dengan kemaslahatan orang banyak. Itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa I2? Income, bukan income. Intimacy, kedekatan, dekat, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimasi ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah. Kompetensinya tinggi. Tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi. Integritasnya rendah. Kedekatannya belum tentu. Mungkin kedekatannya artifisial. Self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak ngulang, nanti masalah nanti kan. Nah,
Jadi, saudara-saudara sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab aja sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan. Ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi enggak musyawarahnya itu? Musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan syura. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat, dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah kementerian luar negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar. Salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu, di Kementerian Luar Negeri, mendaftar menjadi diplomat, dan anaknya, karena ayahnya adalah diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos. Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga, bukan bangga karena dia nggak lolos, bangga karena ada sistem meritokrasi. Dia ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu berikutnya. Itu menunjukkan bahwa nggak mau ada hengki-pengki. Republik ini akan maju kalau ada itu. Meritokrasi. Tadi saya katakan, untuk masyarakat kebebasan berbicara, kesetaraan diperlukan, untuk pengelolaan diperlukan meritokrasi. Karena meritokrasi itulah yang membuat kita jadi percaya. Ada kompetensi, ada integritas, ada kedekatan.